Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini Bapak akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Bisa kamu baca pada LKS halaman 19-21. Kemarin kita membicarakan tentang sel. Ini adalah sel pada tumbuhan, di mana ada dinding selnya. Sel-sel pada tumbuhan itu nanti akan bersatu membentuk jaringan tumbuhan. Contohnya adalah jaringan xilem mengangkut air dari akar ke daun, floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, jaringan dasar, jaringan epidermis. Jaringan-jaringan ini bersatu membentuk yang namanya adalah organ. Ini adalah penampang melintang organ batang. Jaringan-jaringan pada tumbuhan itu membentuk organ-organ. Contohnya membentuk organ bunga, organ daun, buah, batang, akar. Nah, di sini pada tumbuhan sistem organisasinya sampai pada organ, tidak punya sistem organ. Secara peta konsep, jaringan pada tumbuhan itu terbagi jadi dua. Jaringan meristem yang masih muda selalu membelah, jaringan dewasa yang sudah tidak membelah lagi. Jaringan meristem berdasarkan terbentuknya ada meristem primer, meristem sekunder. Jaringan meristem berdasarkan letaknya ada apikal, interkalar, dan lateral. Jaringan dewasa itu yang paling luar, jaringan epidermis. Lalu jaringan dasar parenkim, ada jaringan penyokong penguat, terdiri dari kolenkim, sklerenkim. Ada jaringan pengangkut, ya ini xilem. Yang di luar ini adalah floem. Ada jaringan gabus yang ada di dekatnya, jaringan epidermis yang paling luar. Nah, di sini kita akan bahas satu per satu. Nah, jaringan tumbuhan berdasarkan kemampuan membelahnya dibagi jadi dua, jaringan meristem, jaringan permanen. Jaringan meristem itu aktif membelah. Nah, jaringan permanen tidak aktif membelah. Jaringan meristem sel-selnya kecil. Nah, ini sel-selnya kecil. Jaringan permanen kalau kita lihat sel-selnya itu kan kotak-kotak itu ya, besar. Jaringan meristem dinding selnya tipis. Jaringan permanen dinding selnya tebal. Jaringan meristem inti selnya, di sini ada inti selnya besar. Jaringan permanen inti selnya kecil. Jaringan meristem vakulanya kecil. Ya, vakulanya kecil. Vakula itu organel dalam sel untuk menyimpan makanan. Kalau jaringan permanen, vakulanya di sini besar. Itu perbedaan antara jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya tadi ada meristem primer, meristem sekunder. Meristem primer merupakan perkembangan dari sel-sel yang embrional yang mengakibatkan tanaman tumbuh memanjang. Ini tanamannya ya, ini tumbuh memanjang makin tinggi. Itu karena meristem primer. Disebut pertumbuhan primer. Terdapat pada apa? Pada ujung batang dan ujungnya akar. Karena meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, perubahan, mengakibatkan tanamannya tumbuh membesar. Disebut pertambahan sekunder. Ini kan terdapat pada kambium. Ini kambium ini terletak di antara xilem dan floem. Itu ada kambium yang selalu membelah, menyebabkan tanaman menjadi makin membesar. Sehingga kalau meristem primer perbedaannya tanaman tumbuh memanjang, kalau meristem sekunder tanamannya tumbuh membesar. Nah, jaringan meristem berdasarkan letaknya itu ada tiga. Yang pertama paling ujung itu apikal. Itu di ujung akar atau cabang. Yang kedua interkalar. Terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya di pangkal ruas batang rumput, ya,
Kan batang rumput beruas-ruas, di pangkalnya itu ada jaringan interkalar. Lalu ada jaringan lateral, terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Misalnya kambium dan kambium gabus. Ini ada kambium yang terletak di antara xilem dan floem. Ini nanti akan selalu membelah, menyebabkan tanaman menjadi makin membesar. Nah, jaringan pada tumbuhan ini sudah kita bahas jaringan meristemnya ya. Selanjutnya kita akan membahas jaringan dewasa atau permanen, di mana ada 5 ya. Epidermis, dasar, penyokong, pengangkut, jaringan gabus. Nanti akan kita bahas satu per satu. Jaringan dewasa yang pertama epidermis. Ya, ini jaringan epidermis ini pada daun ya, daun bagian atas. Jaringan ini terdapat di luar tumbuhan. Terdiri dari selapis sel yang pipih. Selnya rapat, tidak ada ruang antar sel. Sel berbentuk balok ya, seperti ini, seperti balok. Apa fungsinya jaringan epidermis? Melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Ini dapat mengalami modifikasi seperti jaringan daun bagian bawah ya, menjadi stomata, tempat masuknya pertukaran CO2 dan O2, dan trikomata, rambut-rambut pada permukaan daun, di mana ini fungsinya untuk mengurangi penguapan. Nah, jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan parenkim. Nah, ini dari epidermis, ini jaringan parenkim. Ini terdapat di semua tubuh tumbuhan. Terdapat sel-sel yang besar, bersegi banyak. Ini tidak rapat, terdapat ruang-ruang antar sel. Fungsinya apa jaringan parenkim? Ya ini ya, menghasilkan cadangan makanan. Misalnya di sini ada klorenkim untuk fotosintesis dan airenkim sebetulnya ya ini ya. Airenkim untuk menyimpan udara. Ini bukan klerenkim tapi airenkim. Nah, jaringan dewasa selanjutnya adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim. Ya, jaringan dewasa itu yang ketiga jaringan penyokong, terdiri dari 2, jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, jaringan jaringan kolenkim di sini ya, itu terdiri atas sel-sel yang sudah mati, yang mengalami pengebalan selulosa di sudut-sudut sel, di sudut dinding sel. Ini terdapat pada bagian terluar batang dan urat daun. Apa fungsi dari kolenkim? Ini melindungi tumbuhan yang masih muda dan tumbuhan herbal, tumbuhan yang batangnya masih basah, tumbuhan batang basah itu ya, tumbuhan herbal itu. Hanya sedangkan sklerenkim itu terdiri atas sel-sel yang hidup, mengalami penebalan di seluruh dinding selnya. Fungsinya apa sklerenkim? Menguatkan tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian tubuh yang masih lunak yang lebih dalam. Selanjutnya jaringan dewasa adalah jaringan pengangkut. Itu ada 2, ada jaringan xilem pembuluh kayu, ada jaringan floem pembuluh tapis. Ini di sini, yang di dalam itu pembuluh xilem. Yang di luar ini adalah pembuluh floem. Pembuluh xilem ya ini ya. Ini tersusun atas unsur-unsur trakeal, serabut xilem dan parenkim xilem. Fungsinya apa? Mengangkut air ya dari akar ke daun untuk fotosintesis. Lalu jaringan floem itu di luar ini, di sini. Ya. Jaringan ini tersusun atas unsur-unsur sel tapis, sel pengiring, serabut floem dan parenkim floem. Berfungsi untuk apa? Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya jaringan dewasa yang kelima
adalah jaringan gabus atau peridermis. Jaringan gabus atau peridermis ini untuk menggantikan epidermis batang atau akar yang telah mengembal. Nah, jaringan gabus ini berfungsi sebagai pelindung tumbuhan agar tidak mudah kehilangan air. Tumbuhan ini ada pada tumbuhan dikotil berkeping biji dua yang gymnospermae berbiji terbuka. Contohnya pada pakis haji, ginkgo biloba, pinus, dan melinju. Ini jaringan-jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita tutup, ada hadis dari Tirmidzi bahwa dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan dianggap sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.